Jadi ketika saya keluar dari Islam Jamaah mendapatkan undangan dari Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, ya saya jadi ragu dalam melaksanakan persenan itu antara kalau saya takut ini bid'ah, saya tetapi persis dengan ketentuan, takut kalau bid'ah, kalau tidak saya tetapi takut saya dihukumi tidak taat oleh pimpinan saya, imam saya. Dari kebetulan saya juga sebagai mubalik daerah, jadi saya sering mengikuti kajian yang resmi Pak, dari jadwal hari tiap Jumat di Burengan, kemudian halaqah tahfidz Quran, kemudian mubalik se-Solo Raya di Solo Barat, itu kita rutin sering ketemu dengan Pak Khalil, termasuk daerahan di pusat sana saya juga sering ketemu dengan Pak Khalil, sehingga dari pertemuan itulah saya mendapatkan pemahaman-pemahaman bahwa ilmu agama yang saya peroleh dari lahir, dari kecil, yang saya ketahui itu, yang menurut saya tadi sudah merasa benar sendiri, itu ternyata ada ilmu pembanding dari Mekah, bahwa itu banyak sekali kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi kebetulan saya ini memang dari lahir sudah berada di dalam suatu kelompok dalam Islam ini yang orang biasa menyebut Islam Jamaah. Kebetulan orang tua saya, bapak saya itu adalah perintis kelompok tersebut pada tahun 1959. Saya dilahirkan tahun 1969, jadi saya lahir dalam keadaan di dalam kelompok itu. Sampai tahun 2020 Januari. Jadi kurang lebih 51 tahun. Nah, kebetulan memang karena dari kecil saya itu dididik, dibina, dan ilmu tentang Islam itu tahunya ya dari kelompok itu, akhirnya seperti keadaan katak dalam tempurungnya. Jadi tahunya yaitu sudah merasa cukup dan merasa paling benar atau benar sendiri, itu prinsipnya seperti itu. Nah, kebetulan pada tahun 1993 saya pernah belajar jadi santrinya seorang kiai di Pamekasan sana, yaitu Bapak Kiai Bustami. Kiai Bustami, saya belajar ya sedikitlah nahwu sorob di sana. Nah, akhirnya saya dekat dengan beliau, belajar dengan beliau, dan waktu itu beliau punya putra yang namanya Pak Khalil Bustami. Nah, waktu itu masih guru pondok di Jawa Timur sana, belum belajar ke Mekah tahun 93. Kami kenalan dan kami sama-sama klop karena memang memiliki pemikiran yang terbuka. Pikiran kami itu terbuka. Makanya meskipun di dalam suatu kelompok, tapi kami membuka wacana pengertian dari luar kelompok. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, disitulah saya diberitahu oleh beliau, Bapak Kiai Bustami, bahwa di dalam kelompok yang saya ikuti itu banyak hal yang merupakan bid'ah. Salah satu contohnya adalah infak persenan. Ya, infak persenan itu tahun 93 saya sudah dimasuki oleh beliau bahwa persenan itu bid'ah. Kenapa Pak itu bid'ah? Karena
beliau mengatakan menukil surat Al-Maidah itu, jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya al-ayat, bahwa pada hari ini telah kusempurnakan dan agamanya sebagai agamamu sudah sempurna. Artinya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, semua sudah sempurna. Termasuk dalam hal pengambilan harta umat Islam, itu sudah dinyatakan sempurna. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu menarik zakat. Ada zakat tijaroh, zakat zakat mal, zakat peternakan, pertanian, dan sebagainya. Nah, selain itu atau di luar zakat itu tidak ada yang hukumnya wajib. Ada tapi hukumnya tetap sunnah. Sedekah, infak itu hukumnya tetap sunnah, tidak boleh diwajibkan menandingi wajibnya hukum zakat, nggak boleh. Nah, ternyata di sana kita seperti itu diwajibkan. Nah, maka dari situlah ya, jadi banyak hal embrionya dari situ. Tahun 93 saya menerima penjelasan seperti itu. Akhirnya saya jadi ragu dalam melaksanakan persenan itu, antara kalau saya takut ini bid'ah, saya tetapi persis dengan ketentuan, takut kalau bid'ah. Kalau tidak saya tetapi, takut saya dihukumi tidak taat oleh pimpinan saya, imam saya. Nah, akhirnya saya menetapi tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Itu istilahnya keputusan saya seperti itu. Nah, kemudian dari kedekatan saya dengan Pak Bustami dan Pak Khalil inilah yang membawa saya untuk selalu berkomunikasi dengan mereka, termasuk ketika Pak Khalil belajar di Mekah, kemudian beliau sambang ke Indonesia, kemudian kembali ke sana lagi, kemudian pulang lah, kita komunikasi intensif. Akhirnya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang dari Mekah itu. Nah, kebetulan saya juga sebagai mubalik daerah, jadi saya sering mengikuti kajian yang resmi, Pak, dari jadwal tiap Jumat di Burengan, kemudian halaqah tahfidz Quran, kemudian mubalik se Solo Raya di Solo Barat, itu kita rutin sering ketemu dengan Pak Khalil. Termasuk daerah di pusat sana saya juga sering ketemu dengan Pak Khalil. Sehingga dari pertemuan itulah saya mendapatkan pemahaman-pemahaman bahwa ilmu agama yang saya peroleh dari lahir, dari kecil, yang saya ketahui itu, yang menurut saya tadi sudah merasa benar sendiri, itu ternyata ada ilmu pembanding dari Mekah, bahwa itu banyak sekali kekeliruan. Yang paling utama adalah kekeliruannya itu menelaah atau mengartikan Quran dan hadis tidak sesuai dengan manhaj, tidak sesuai dengan metodologi pemahaman para ulama salafus sholih 3 generasi itu. Jadi kalau di dalam hadis itu Rasulullah pernah bersabda bahwa khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum itu. Jadi bahwa sebaik-baik umatku itu ya golonganku ini, golongan sahabat ini. Kemudian golongan berikutnya tabi'in, kemudian golongan berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kalian ingin mengetahui pengertian Al-Quran, maksud Al-Quran, pengertian hadis, maksud al-hadis, ya lihatlah bagaimana para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu menarik kesimpulan dari Al-Quran dan al-hadis itu. Jangan kau artikan sendiri, meloncat melewati para generasi-generasi itu, nanti akan terjadi kekeliruan. Nah, dari situlah saya akhirnya bisa menerima satu persatu dari Pak Khalil itu. Makanya begitu Pak Khalil dinonaktifkan, saya tetap berkomunikasi. Bahkan saya sudah beberapa kali tetap menjumpai beliau, baik di Madura, baik di rumahnya di Kediri, kemudian juga pernah di Kediri 2 kali, di Madura sekali, kemudian di Azimah ya, Hotel Azimah dulu waktu mau kajian itu. Nah, disitulah saya kemudian ada yang memfoto saya, kemudian dikirim ke Burengan, kemudian di pas daerahan sama protokol sudah dinyatakan ini ada lagi wakil daerah yang menemui Khalil Bustami, ada bukti fotonya lah, itu dah. Dari situlah saya akhirnya tambah kuat karena waktu itu tidak ada tabayun dari pengurus, tidak ada tabayun. Kebetulan di sini memang saat itu imam daerahnya meninggal
Pak Suhadi itu meninggal, belum ada penggantinya. Saya salah satu wakil. Sehingga dalam keadaan tidak ada kiai daerah itulah saya menyatakan mengundurkan diri dari Islam Jamaah, dari Dapuan dan dari Islam Jamaah. Nah, ketika saya terbukti berfoto itulah saya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, saya ini kan khotib dan imam di masjid situ, Masjid Islam Jamaah. Nah, selagi saya ada, saya khotib di situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Nah, itu sudah ada pengurus wakil desa yang langsung dia naik ke atas untuk khutbah. Jadi tidak memberitahu ke saya, tidak istilahnya ya adabnya bagaimana, tidak, langsung dia naik. Nah, dari situlah saya tahu bahwa saya akan mendapat perlakuan seperti itu. Tidak dipakai lagi, saya tidak dianggap lagi dan seterusnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya buat secara tertulis, tertulis lewat wakil yang masih ada, saya sampaikan. Karena saya sudah minta ke mubaliknya itu, ini gimana Mas, saya kok nggak ditabayun, kok saya nggak dipanggil dari daerah. Ya Mas, tak telepon dulu wakil-wakil yang lain, karena kiai daerahnya nggak ada, meninggal itu tadi. Kemudian saya tunggu-tunggu tetap nggak ada panggilan. Akhirnya karena nggak ada panggilan, Mas, supaya nanti diselesaikan oleh tim pusat, tidak dari daerah. Pusat juga nggak datang-datang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi banyak hal yang menurut saya ternyata setelah saya mendapat ilmu dari syekh-syekh itu, ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dan salah dalam memahami, salah pemahaman. Dasarnya benar Al-Quran dan Hadis, yang keliru cara memahaminya. Nanti akan mungkin banyak hal ya, contohnya misalnya tentang itu hadis Hudzaifah itu yang menyatakan kalau tidak menjumpai amir bagaimana, yaitu perintah Nabi, Pak Tajil tilkal firqata kullah, pisailah semua firqah itu semuanya, tinggalkanlah. Tetapi yang terjadi di dalam Islam Jamaah itu tidak memisai, tapi membentuk, mendirikan. Nah, kalau semua umat Islam pemahamannya seperti itu, kalau tidak menjumpai mendirikan, kalau tidak menjumpai membentuk keamiran, ya akan terbentuk di sana keamiran, terbentuk di sana keamiran. Akhirnya justru timbul firqah. Nah, itu yang terjadi. Maka di situ adalah ternyata talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, yang dimaksud jamaahnya orang Islam dan imam mereka yang kalian tetapi, bukan membentuk imam golongan seperti itu. Jadi kalau di masalah zakat itu kan di dalam surat At-Taubah itu kan sudah dijelaskan mustahiknya ya. Muzakinya jelas yang berkewajiban zakat, mustahiknya ada 8. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sendiri ya di situ. Ada ya mu'alaf, ada gharim, ada ibnu sabil, ada fakir, miskin, kemudian ada sabilillah. Nah, itu memang kalau di dalam jamaah Islam Jamaah itu yang 40% itu kan dibagikan ke mustahik di kelompok. Kemudian masih ada 60%. Nah, dari 60% itu yang 40% itu nanti di bagian dari sabilillah. Dalam hal ini pusatnya sabilillah ini, tapi prakteknya disetor ke pusat sabilillah itu. Kemudian dari itu 10% kan diberikan ke pribadi kiai daerah dan sebagainya. Nah, ini menurut saya memang ini tidak tepat, karena zakat itu sesuai dengan tujuan zakat itu, bahwa Nabi mengatakan itu adalah untuk mengalirnya harta di dalam Islam dari yang kuat, yang kaya, untuk yang lemah, yang du'afa, fakir miskin. Jadi memang harusnya porsinya untuk fakir miskin, du'afa, gharim dan sebagainya itu harusnya justru itu yang utama, yang paling besar menurut pemahaman kami ya. Nah, tapi ternyata yang kita jumpai
Sabilillah itu ternyata paling besar. Yani Sabilillah pusat, Sabilillah pun pusat, enggak kelompok dapat bagian dari Sabilillah itu desa, daerah enggak dapat. Sabilillah pun full semuanya ke pusat. Memang tahun berapa itu 5%-nya ke pribadi imam daerah, kemudian ditingkatkan tahun berapa itu 10% ke pribadi imam daerah. Nah, saya nggak tahu kok untuk pribadi imam daerah diberi itu tujuannya apa gitu, kita juga nggak tahu ya tujuannya pusat itu. Kemudian dari 5% ditingkatkan 10% pribadinya kiai daerah, itu maksudnya apa, kita juga kurang paham. Jadi maka di sini saya menjumpai beberapa hal yang memang tidak berjalan ya. Harusnya mengangkat ekonomi atau maisahnya para du'afa, tetapi du'afa itu tetap du'afa di dalam Islam jamaah itu. Jadi seperti nggak terangkat dengan adanya zakat itu. Apalagi dengan persenan, lebih ngeri lagi itu. Persenan itu pengelolaannya tidak diketahui secara pasti ya. Jadi tidak transparan sama sekali. Padahal tiap bulan itu jelas puluhan miliar masuk ke pusat. Dari peninggal saya dari Islam jamaah itu ada sekitar 316 daerah waktu itu. 316 daerah itu, daerah saya aja 200 per bulan. Kalau di rata-rata 100 aja lah tiap daerah. Udah 30 sekian miliar ya. 31. Ya, kalau Pak Kordi memperkirakan 40 lebih itu. Nah, 40 lebih. Memang 40 lebih per bulan rutin. Nah, itu untuk apa? Itu kan kita nggak tahu, Mas. Untuk pengelolaannya, karena memang tidak ada transparansi sama sekali. Jadi menurut saya memang itu kurang sesuai dengan sunnahnya, masalah mustahiknya itu, porsinya memang diserahkan kepada kita sih untuk dimusyawarahkan, tetapi prakteknya hasil musyawarahnya itu porsi untuk du'afa itu terlalu sedikit menurut saya. Jadi pengalaman pribadi saya dan keluarga ini, begitu saya mengundurkan diri itu mereka langsung musyawarah, kemudian hasil musyawarahnya itu mereka mengumumkan atas kemunduran saya itu, pengunduran diri saya itu diumumkan di jamaah-jamaah termasuk sekabupaten. Jadi 7 daerah di sini diumumkan bahwa karena memang saya dari dulu mubalik daerah, kemudian terakhir jadi wakil daerah, makanya mereka mungkin menganggap saya ini kalau tidak diumumkan itu nanti bisa mempengaruhi yang lain gitu. Akhirnya diumumkan bahwa saya telah keluar dari Islam jamaah. Nah, mereka menyebutnya murtad, Pak. Nah, adalah sebagaimana kita ketahui konsep murtad itu adalah kembali ke kekufuran itu. Setelah masuk Islam, kemudian kembali ke kekufuran, itulah murtad. Tapi kalau seseorang masih di dalam lingkup Islam, hanya berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain, akan tetapi masih tetap di dalam wadah Islam, kan tidak bisa disebut dengan murtad. Makanya di sini saya dituduh murtad dari Islam. Maka selanjutnya perlakuan mereka ya tidak boleh bergaul dengan saya, tidak boleh berkomunikasi dengan saya, tidak boleh menemui saya, tidak boleh memfasilitasi saya, tidak boleh serawung, orang Jawa bilang serawung. Kemudian nomor saya diblokir, suruh blokir. Grup-grup yang di situ saya ada di situ, mereka kalau mengeluarkan diri atau saya dikeluarkan. Nah, tapi alhamdulillah sebelum itu terjadi, saya sudah membuat beberapa rekaman dan tulisan yang saya share. Karena begitu saya mengundurkan diri, saya pulang langsung kirim semua ke grup-grup. Jadi ada grup kelompok bimbingan haji kabupaten, ada kelompok kiai daerah, pengurus-pengurus daerah sekabupaten, ada kelompok mubalek, banyak sekali grup saya kirim semua.
Nah, alhamdulillah begitu saya ngirim mereka sadar, oh Pak Buniani udah terpengaruh ini, udah mereka blokir. Tapi saya sudah takdil udah saya kirim takdilnya Pak Khalil. Nah dari situlah akhirnya agak hangat di sini. Saya keluar tuh agak suasana panas. Nah kebetulan saya diisukan banyak isu ya setelah saya keluar itu banyak isu. Jadi ada yang ghibah, ya, menggunjing, membuka aib saya, ada yang fitnah. Fitnah itu sebetulnya saya tidak begitu, tapi mereka mengatakan begitu. Ya, yang fitnah ini lebih banyak, ini lebih kuat ini. Diisukan saya udah pindah rumah, rumahnya dijual, rumahnya diambil orang, rumahnya dibuldoser. Saya diisukan cari kontrakan di perumahan sana, perumahan Kahuripan, di perumahan Lohagung. Itu isu seperti itu. Padahal saya tidak berubah dari sini. Ini saya tempati sejak tahun 99 sampai sekarang tidak pernah pindah. Nah, mereka membuat fitnah-fitnah seperti itu. Sehingga memang saya bisa memahami ya mereka membuat fitnah itu. Karena tujuannya kan untuk membentengi warga mereka, anggota mereka supaya tidak terpengaruh keluar seperti saya. Tetapi mereka sayangnya itu menggunakan segala cara gitu loh, demi membentengi anggotanya supaya tidak terpengaruh, tapi menghalalkan segala cara sampai membuat fitnah ke saya. Padahal kan kita masih sama-sama muslim ya, dia kan nggak boleh menghibah terhadap saya, memfitnah terhadap saya. Itu kan seharusnya dimintakan ridho dulu sebelum nanti jadi urusan di akhirat. Ini yang saya terima seperti itu sampai sekarang. Jadi misalnya ada takziah, ada orang punya kerja, kebetulan masih saudara saya meninggal dunia, saya kan juga takziah ke sana. Nah, dia di komplek dekat masjid. Wah, itu nggak ada satupun yang menyalami, duduk bersebelah dengan saya. Udah minggir semua itu, minggir semua. Tapi saya alhamdulillah punya prinsip. Saya ini keluar dari Islam Jamaah itu karena menemukan kebenaran. Saya tidak takut dan tidak punya bitonah. Justru mereka yang takut dengan kita. Mereka punya rahasia. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus minder? Saya tingkatkan terus kepercayaan diri saya. Kalau di tempat kerja atau tempat takziah, saya duduk di depan. Di depan, di tempat duduk utama, justru mereka yang menyingkir. Ke teras-teras, ke bawah pohon, mereka yang menyingkir. Saya duduk di depan. Di samping saya ada Pak Lurah, Pak tokoh-tokoh orang luar kan. Nah mereka malah nggak dekat dengan saya. Tapi saya nggak mau kehilangan harga diri di situ. Saya harus tegak karena saya alhamdulillah mendapatkan hidayah kebenaran. Kenapa saya minder? Kalau minder kan image-nya tidak baik. Kalau saya berada di pojok, saya nggak kelihatan rendah, itu mereka akan senang. Nah, makanya saya ingin tunjukkan bahwa saya bersyukur mendapat kebenaran ini dan saya berbangga dirilah punya hidayah ini, jangan sampai jatuh mental gitu. Prinsipnya begitu ya. Jadi memang begini Pak, hijrah itu tidak hanya fisik tetapi juga hati ya, yang paling utama hati. Memang di awal-awal sebelum memutuskan untuk hijrah itu sudah ada benih-benih hal-hal nilai-nilai yang bisa saya terima. Tapi ada juga hal-hal yang belum bisa saya terima. Dan itu sudah saya tanyakan langsung ke Pak Khalil waktu itu. Bagaimana kalau kita nanti keluar dan di masjid-masjid umum, tempatnya, najisnya bagaimana. Kemudian saya mendapatkan penjelasan di situ. Ternyata di dalam kelompok kita yang dulu itu, masalah menjaga najis itu terjadi hulu, berlebih-lebihan. Sebetulnya secara hadis disentor, selesai. Tapi kita enggak. Dianggapnya itu masih najis. Dan kita dulu bertindak memprediksi di luar kemampuan kita. Jadi kita tidak tahu secara kasat mata bahwa itu najis, tapi kita memprediksi ini najis. Ya, itu nggak boleh ternyata. Kira-kira ini najis itu nggak boleh, kira-kira itu. Harus tahu persis bahwa itu kena najis. Kalau enggak,
pada prinsipnya bumi ini suci, kembali ke hukum asal. Semuanya suci kecuali yang terkena najis. Tetapi kalau di kelompok dulu, semua kalau tidak kita ketahui suci berarti najis. Sepertinya seperti itu. Dibalik kaidah fikih itu dibalik oleh mereka. Nah, dari situlah saya mantap. Sebelum keluar itu, waktu di Pakunden rumah Pak Khalil, saya dijelaskan seperti itu. Termasuk kalau kita keluar kan nggak punya imam. Bagaimana? Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Khalil. Keimaman di dalam jamaah itu sebetulnya tidak sah. Karena itu tidak sesuai dengan maksud dalil. Jadi, saya terkesan sekali dengan penjelasan Pak Khalil bahwa semua dalil yang berhubungan dengan jamaah, imamah, dan baiat itu tidak satupun yang menyinggung tentang jamaah kelompok. Itu adalah jama'atal muslimin wa imamahum, bukan jamaah kelompok, suatu golongan. Itu tidak. Yang mana itu berakibat nanti terjadi hizbiyah, ya kan, asobiyah, fanatisme terhadap golongan. Tidak ada maksud seperti itu, dalil. Semua adalah jamaah imamahum, imam mereka, orang Islam. Nah, alhamdulillah di sini saya mendapat sambutan yang baik ya dari masyarakat perumahan. Ini perumahan UNS Jati, Jaten, Karanganyar. Kebanyakan di sini kebetulan kan banyak dosen UNS, Universitas 11 Maret. Ya dosen, ya karyawan, jadi mereka pendidikannya relatif lumayan lah. Ada profesor, doktor, macam-macam di namanya perumahan dosennya. Ya mereka pikirannya lebih terbuka. Nah, melihat saya pindah dari masjid sana ke situ, saya mendapat sambutan yang hangat sekali. Mereka sangat permisif, senang menyambut saya itu. Nah, saking senangnya itu saya, karena melihat saya jadi imam dan khotib di situ, ya, di Masjid Al-Muhaimin, masjid perumahan, saya pun dijadikan imam, sholat subuh, kemudian khotib Jumatan, kemudian pengisi kultum, kemudian bahkan saya pertama hijrah itu diminta untuk khutbah Idul Fitri, padahal baru hijrah baru itu, masih baru sama sekali, kan Januari lah. Idul Fitri kan sekitar April apa Mei ya, itu diminta untuk khutbah di situ. Lah, saya juga terharu juga, ternyata di luar Islam jamaah persaudaraannya tidak kalah dengan Islam jamaah. Mereka sangat menyaudara, mereka sangat baik dengan kita. Nah, ini yang menjadikan saya lebih lebih kuat mental saya. Oh, kalau dulu kan doktrinnya kalau kamu keluar kamu nggak punya teman, kalau kamu keluar ibaratnya sakit aja nggak ada yang jenguk, meninggal nggak ada yang takziah kan gitu ya, itu doktrinnya mereka begitu. Ternyata enggak begitu. Ternyata di luar tuh Masya Allah. Dan tidak hanya masjid sini, beberapa masjid yang agak jauh dari sini, seperti di sana ada Masjid As-Sumairi, kurang lebih 2 kilo dari sini. Ada Masjid Ar-Rahman dekat pabrik gula yang sering tempat kajian Ustadz Khalil itu. Ada masjid di Nurul Iman di Jaten sana. Itu meminta saya untuk khutbah juga di situ. Jadi imam di situ. Jadi tidak hanya 1-2 masjid, tapi sekitar 6-7 masjid itu minta ke saya. Nah, ini apa? Artinya saya ini sebagai apa ya? Bantahan bahwa kalau keluar dari Islam jamaah itu akan terkucil, nggak punya teman, nggak punya saudara, itu omong kosong. Ternyata di luar itu kalau sudah sama-sama Islam ya jadi saudara. Temannya malah lebih banyak, Pak. Ya, jadi lebih luas, lebih banyak, di mana-mana ada teman. Jadi, saya merasakan terus urusan ini ya, masalah ibadah ya, urusan ke atas itu kita juga justru dengan, kalau dulu ya kita punya keyakinan nek wis jamaah swarga. Nek ngamali bener diterima, nek salah di ngapura kan gitu. Itu seperti mengandalkan dulu, mengandalkan yang penting kita masih punya imam, swarga pasti. Dulu seperti itu. Akhirnya ibadah kita vertikal ke Allah itu agak kurang kuat karena mengandalkan itu tadi persaksian imam. Nah, setelah keluar kan kita nggak punya imam golongan seperti kemarin. Nah, akhirnya justru kita itu apa? Ketauhidan kita itu lebih meningkat. Karena kita merasa amal saya diterima oleh Allah atau tidak tergantung kemurnian kita sendiri, bukan persaksian keimaman atau pengurus atau orang lain.
Sehingga kita malah lebih khusyuk, lebih murni, bahwa ibadah ini untuk murni semata-mata untuk Allah. Ya, saya ingin menambahkan pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya keluar dari Islam Jamaah, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2020, saya mendapatkan undangan dari Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat untuk diundang ke forum pertemuan. Kebetulan waktu itu undangannya ada 2 sesi ya. Pada hari Seninnya itu yang offline, hadir di kantor MUI. Waktu itu kalau nggak salah rombongannya Pak Jenderal Nur Faizi CS. Kemudian hari Selasanya yang jauh-jauh, yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya termasuk Pak Khalil Bustami, itu lewat Zoom, jadi online. Nah, di situ intinya MUI menginginkan masukan kepada para mantan ini, yang terutama yang sampai setelah tahun 2007 itu masih berada di dalam Islam Jamaah. Karena saya mengundurkan diri tahun 2020, berarti saya termasuk yang diinginkan oleh MUI itu. Jadi mereka, para pengurus MUI itu ingin menggali sejauh mana pelaksanaan kelompok Islam Jamaah itu, organisasinya itu menjalankan apa yang mereka sebut paradigma baru, yang mana paradigma baru itu mereka canangkan sendiri lewat munas mereka. Itu tahun 2006 kalau nggak salah, munasnya 2005 kalau nggak salah. Jadi sosialisasi pelaksanaan, nah, diperkirakan 2007 itu sudah dijalankan. Nah, saat itu saya masih berada di dalam, dan yang saya alami ya, itu dari 8 paradigma baru itu tidak satupun yang sudah benar-benar dijalankan. Nah, di antara paradigma baru itu mereka mengatakan bahwa organisasi mereka bukan penerus Islam Jamaah, organisasi mereka tidak menganut sistem keamiran, bahwa anggota mereka terbuka, masjid-masjid mereka terbuka untuk siapa saja, dan mereka mau menerima ilmu dari luar kelompok mereka, dan lain sebagainya, sampai ada 8 item, termasuk makmum di belakang imam yang bukan kelompok mereka. Nah, itu ternyata tidak ada yang dijalankan sama sekali, dan ini berjalan terus. Dan kalau menurut pandangan saya, kalau selama pemahaman mereka masih seperti itu, tidak berubah, dan akidah takfiri itu masih dipertahankan, saya kira selama itu pula paradigma baru itu tidak akan dijalankan. Itu prinsipnya. Jadi dijamin mereka tidak akan, karena kalau mereka jalankan itu ya sudah bubar kelompok itu akan bubar dengan sendirinya kalau mereka menjalankan paradigma baru itu. Nah, di sini kemarin sudah saya sampaikan, termasuk misalnya sistem keamiran. Kebetulan saya sebagai wakil daerah, wakil imam ya, jadi ada kepengurusan yang keluar organisasi, ada yang kepengurusan ke dalam keimaman. Nah, saya termasuk keluar dan ke dalam saya punya surat keputusan, punya SK sebagai wakil daerah di Karanganyar Barat. Itu saya ada SK dari pusat yang ditandatangani oleh imam saya pusat waktu itu. Nah, terus sebagai bukti SK saya itu diminta oleh MUI untuk dikirim ke sana. Saya kirim juga ke sana lewat rekan kita yang hijrah duluan itulah. Itu sebagai bukti bahwa kamu di dalam itu masih ada menganut keamiran. Ini buktinya, kamu mengangkat wakil di sana. Tanda tangan siapa? Nah, SK-nya ada di situ. Nah, itu sebagai bukti. Kemudian ada satu lagi yang spesifik. Jadi kebanyakan dari yang hijrah memang sebagian besar itu
ya dinonaktifkan atau dimurtadkan oleh pengurus. Nah, hanya sedikit orang yang memang sengaja mengundurkan diri, jadi tidak dikeluarkan tapi mengundurkan diri. Nah, saya mungkin termasuk dari bagian itu. Saya memang sengaja mengundurkan diri secara tertulis. Saya ketik, saya tanda tangani, saya sampaikan kepada pengurus bahwa saya menyatakan mengundurkan diri secara lisan dan saya menyerahkan secara tertulis. Nah, adapun alasannya kenapa mengundurkan diri, nah itu dulu sudah pernah saya sampaikan lewat media sosial, kemudian diunggah di YouTube, yang intinya memang di situ saya mendapatkan ilmu pembanding yang dari Mekah, itulah yang bisa membuka wacana saya, membuka pikiran saya bahwa agama yang selama ini saya yakini kebenarannya itu ternyata menurut dalil secara ilmiah, menurut hujah yang kuat dari ilmu-ilmu yang didapat oleh Ustadz yang tiga itu, Khalil Bustami, Pak Abdul Aziz Ridwan, dan Pak Abdullah Mas'ud, itu ternyata itu semuanya keliru, ya keliru. Cuman memang saya salut dengan Pak Khalil. Pak Khalil itu menggunakan istilah subhat. Subhat itu diperhalus, tapi sebetulnya itu kalau lebih jelasnya itu sesat sebetulnya, salah atau sesat. Tapi beliau mengatakan subhat di dalam jamaah. Ini saya juga istilahnya hormat terhadap kebijakan beliau, ingin membetulkan tetapi dengan cara yang santun sesuai dengan para ulama, guru-guru mereka di dalam memberikan peringatan kepada orang lain. Jadi tetap menjunjung tinggi adab di dalam berdakwah. Kemudian juga tidak mengoreksi tapi takdil, memakai kata-kata takdil. Ada subhat yang perlu ditakdil. Nah, itu sebetulnya kesesatan yang perlu diluruskan, bahasanya begitu. Tetapi beliau memakai bahasa yang enak. Nah, tapi ya meskipun begitu, tetap reaksi dari rekan-rekan yang di dalam itu ya bervariasi ya. Ada yang menyikapi dengan lemah lembut juga, namun juga ada yang terbawa emosi dan sebagainya. Insya Allah itu ya tambahan untuk memperkaya ya pengetahuan kita, barangkali juga bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya. Ya baik, ini juga pertanyaan yang menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena bagaimanapun juga masih banyak saudara-saudara kita yang masih berada di sana. Seperti paman, bibi, adik sepupu, kakak sepupu, itu masih banyak di sana. Dan mereka kebetulan saat ini ya sikap-sikap mereka kan lebih mengikuti instruksi pimpinan mereka supaya memutus hubungan dengan kita. Nah, ini saran saya ya, hendaknya kita itu menambah ilmu, ya, menambah ilmu, kemudian bersikap terbuka dalam pikiran. Nah, bukalah pikiran kita, bukalah wawasan, kemudian berilah ruang untuk ilmu di luar Islam Jamaah. Nanti kita akan memiliki ilmu sebagai pembanding dari ilmu yang telah kita miliki sebelumnya. Nah, tapi kalau kita menutup diri, menutup pikiran kita, menolak ilmu dari luar, ya insya Allah sampai kapanpun akan tetap berpegang teguh pada keyakinan yang ternyata itu tidak benar. Gitu. Ibarat ada suatu kata-kata semacam kata-kata yang bijak, bahwa pikiran itu ibarat parasit terjun payung itu. Dia hanya berfungsi kalau dalam keadaan terbuka. Kalau dia tertutup, nggak fungsi apa-apa itu. Orang terjun akan
ya jadi bergedel, sampai kata Pak Syukur jadi bergedel itu sampai bawah. Nah, tapi kalau terbuka fungsi selamat orangnya, tentaranya selamat. Nah, pikiran juga begitu. Kalau kita tertutup, ya udah benar atau salah merasa benar. Tetapi kalau terbuka nanti akan tahu, oh ini benar, ini salah. Nah, akhirnya bisa memilah. Maka di sini monggo jangan terbawa atau termakan oleh doktrin, kemudian pemagaran-pemagaran yang semuanya itu tujuannya untuk menutup diri, menutup pikiran kita. Padahal fitrahnya dalam ayat Al-Quran itu berapa puluh kali Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak berakal. Nah, itu artinya mengisyaratkan bahwa gunakanlah pikiranmu, gunakanlah akalmu, jangan mudah dibohongi atau didoktrin oleh siapapun. Nah, dengan begitu nanti kamu akan menemukan kebenaran. Nah, pengalaman saya juga begitu dari dulu. Perkenalan dengan Pak Bustami, perkenalan dengan Pak Khalil, pikiran saya terbuka. Nah, alhamdulillah Allah memberikan bimbingan. Karena qadar itu sudah ada. Kita itu akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi Rasulullah mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu akan dimudahkan pada qadar yang telah ditetapkan. Kalau memang orang ditakdir masuk surga, dia akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Pikirannya delalah ya terbuka, mau menerima. Sebaliknya kalau diqadar masuk neraka, ya delalah tertutup pikirannya. Diberitahu nggak mau, menolak. Kalau ngaji nggak dari sini, nggak mau, maunya hanya dari sini. Lah udah, itu jalan-jalan menuju qadar itu. Maka kulun muyassarun lima khuliqalah. Ini kita, marilah kita tempatkan diri kita di jalan yang benar. Nah, biar kita mendapatkan qadar menjadi ahli surga. Insya Allah begitu. Ya. Kemudian pengalaman pribadi saya dan keluarga saya, mudah-mudahan sedikit berbagi ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ilham bagi rekan-rekan umat Islam pada umumnya dan khususnya saudara-saudara kita yang masih berada di dalam Islam jamaah. Mudah-mudahan pemaparan saya ini bisa memberikan petunjuk, bisa membuka wacana sehingga bisa menjadikan amal jariah kita semuanya menjadi misi dakwah kita, bahwa setelah kita menerima kebenaran kita menyampaikan kepada mereka yang belum tahu. Insyaallah demikian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.